Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma Firabe dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan membawakan satu cerita tentang pembunuh bayaran untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama masa dakwah, ujian seakan tak ingin berhenti menghampiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah percobaan pembunuhan pernah menyasar dirinya ketika hendak berhijrah dari Mekah ke Madinah. Para kaum musyrikin pernah berembuk dalam sebuah tempat pertemuan atau darun nadwah tentang rencana menghabisi nyawa Nabi Muhammad SAW. Mereka mengumumkan hadiah mewah bagi siapapun yang berhasil menggorok leher Nabi. Kelompok anti tauhid ini menjanjikan 100 unta merah berbiji mata hitam atau terbaik dan termahal untuk orang yang sanggup menyerahkan tubuh atau kepala Nabi. Surakah bin Malik, dialah orang yang pertama kali berdiri dan menyanggupi sayembara jahat tersebut. Ia tidak menyia-nyiakan waktu. Surakah meloncat ke atas kudanya dan mengejar perjalanan Nabi. Surakah beruntung. Usaha kerasnya mengantarkannya tepat di belakang Rasulullah. Bersama untanya, Rasulullah tetap tenang. Namun dalam kondisi itu, Surakah justru menghunus padang dan langsung menyabetkannya ke arah kepala Nabi. Dalam Al-Aktaf Ahdaniyah fi Idlahi Mawaid Al-Usfriyah dijelaskan, bumi saat itu tunduk kepada perintah Nabi. Tiba-tiba saja kaki kuda Surakah ambles ke dalam tanah hingga lutut. Pedang pun gagal menyentuh kulit Nabi. Surakah hanya bisa mengeluh dan meminta pertolongan. Rasulullah, si korban percobaan pembunuhan itu, tanpa rasa sungkan menyelamatkannya, hingga akhirnya Nabi meneruskan perjalanan hijrahnya seperti biasa. Surakah secara fisik memang selamat, tapi syahwat untuk mendapatkan hadiah sayembara yang melimpah ternyata menyesatkan jalan pikirannya. Selang beberapa saat, ia kembali membuntuti Rasulullah dan mengulangi perbuatan kejinya. Kuda berpacu dan sekali lagi pedang siap dihantamkan. Kali ini kaki kuda Surakah terhisap bumi lebih dalam lagi, hingga mencapai perut. Lagi-lagi Surakah memohon ampun dan perlindungan Rasulullah. Ia bersumpah tak akan mengulangi tindakan jahatnya lagi. Mendengar hal itu, Rasulullah memaafkan dan mendoakannya. Surakah turun dari tunggangannya dan duduk di depan unta Rasulullah. "Wahai Rasulullah, jelaskanlah padaku tentang Tuhanmu yang memiliki kekuatan dan sedemikian rupa. Apakah dia terbuat dari emas atau dari perak?" Nabi menunduk sembari diam cukup lama. Lantas malaikat Jibril surat Al-Ikhlas ayat 1-4 dan Asy-Syura ayat 11. "Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang Islam," pinta Surakah. Rasulullah SAW memberitahunya hingga Surakah masuk Islam. Kini Surakah mendapat hadiah yang belum pernah ia bayangkan, menyaksikan teladan manusia suci yang bersih dari rasa dendam, dan memasuki dunia baru yang syarat nilai ketuhanan sebagai seorang Islam. Itulah tadi sedikit cerita yang bisa saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.